Seringkali kita dengar bahwa bekerja di bagian produksi memiliki budaya kerja yang keras. Kali ini, Generasi Muda Indonesia mencoba untuk mengecek fakta dengan bertanya langsung kepada teman-teman di bagian produksi, apakah benar bahwa bekerja di bagian produksi memiliki budaya yang keras? Mari kita cari tahu jawabannya. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputro, posisi sebagai operator produksi. Nama Lukma, posisi operator CNC milling. Dwi Cahyono Superno, biasa dipanggil Mas Peno, di bagian produksi welding. Nama saya Ahmad Arifin Ilham, operator mesin laser cutting. Perkenalkan, nama saya Anang Khairudin, posisi saya di sini sebagai operator CNC bubut. Nama saya Dwi Pramudi Sulistyo, saya dari divisi assembling dan teknisi. Perkenalkan, nama saya Sunarso, biasa dipanggil Narso. Saya di posisi sebagai kepala produksi. Budaya kerja di produksi itu keras. Benarkah? Tidak. Tidak. Ya, Tidak. Tidak keras. ya. Kalau menurut saya, kalau untuk yang namanya produksi itu di mana saja pasti keras, ya. Apalagi kalau perusahaan yang kurang sehat, pasti ada persaingan antar individu. Tergantung proyek yang dikerjakan. Waktunya, deadline-nya itu mepet apa enggak. Kalau dikatakan iya sih, ada benernya. Dikatakan tidak juga ada benernya. Kalau kerja keras itu kadang ada tekanan dari kepala produksi. Intinya hari ini harus selesai, ya hari ini harus selesai. Keras karena kita di sini dituntut untuk bisa mengoperatori bukan hanya mungkin satu mesin. Kalau kita bisa satu mesin itu selesai, kita harus bisa ngerjain yang lain, punya skill-skill yang lain, harus punya kedisiplinan. Kalau menurut saya itu lebih ke disiplin, bukan keras. Disiplin itu sesuai apa yang telah ditentukan atau aturan yang berlaku di perusahaan. Kalau kerja di produksi itu keras, itu menurut saya tergantung asumsi yang menerima, Mas. Kerja keras sama kerjanya keras itu beda. Kalau kerja keras itu identik dengan kita mengerjakan sesuatu itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab yang besar, itu bisa dikatakan kerja keras. Tapi kalau kerjanya keras itu berkesan kasar dan menakutkan, ya kan? Jadinya kalau ada yang berasumsi kerjanya keras, itu menurut saya itu salah. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi pekerjaan kita. Nah, tergantung kita mau membawa suasana seperti apa. Kalau memang kita mau bawa suasananya itu nyaman, santai, rileks, kita menguasai pekerjaan atau dan lain sebagainya, itu nanti kata keras itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau dibilang setuju ya enggak sih, karena dibikin enjoy aja, bikin enjoy. Kalau waktunya lari ya lari, ikut lari. Kalau waktunya ikut pelan ya ikut pelan aja, ikuti alurnya. Kalau kita bisa enjoy dengan pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, nggak mungkin kita merasa istilahnya terbebani dengan pekerjaan kita. Tapi kalau kita bisa menikmati pekerjaan, terus punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kita, itu menurut saya itu yang namanya kerja keras. Jadi bukan kerjanya keras, tapi kerja keras. Lalu bagaimana tips menciptakan budaya kerja yang yahut? Bukan tips ya, karena itu seperti apa ya namanya, mungkin kemauan hati dari kita untuk membantu teman kita. Itu biar tidak merasa, oh ini lo keras, itu sebenarnya dari komunikasi dan mungkin kerjasama. Untuk menciptakan lingkungan budaya kerja yang enak, menurut saya melakukan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan cara itu tadi Mas, disiplin, misalkan tepat waktu,
misalkan ada komplain gitu Mas, itu disampaikan secara baik, nanti akan timbul rasa nyaman Mas. Jadi nanti ada masalah ada solusi. Kalaupun ada teman kita yang merasa merasa pekerjaan itu keras, berat, kalau kita bisa kerjasama dan komunikasi itu akan hilang. Intinya sebenarnya cuma komunikasi dan kerjasama. Jawabannya beragam ya Sobat Kreasi, ada yang bilang keras, ada yang bilang tidak. Tapi garis besar utamanya adalah pentingnya peran tiap-tiap individu. Bagaimana individu tersebut dapat membawa diri dan beradaptasi dengan lingkungannya.